Selamat malam, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, shalom. Baik kamu yang ada di rumah, warga gereja Toraja, jemaat Masale, maupun semua anak-anak Tuhan di berbagai tempat yang dapat menyaksikan tayangan ini. Marilah kita menyatakan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Nya yang boleh kita alami sepanjang hari ini. Dan karena itu kita siapkan hati kita untuk menyatakan penyembahan kita di hadapan-Nya dan menaikkan doa malam bersama. Mari kita masuk dalam saat yang teduh. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 18, ayat yang pertama dan ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kepada kita itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memeliharakan ciptaan tangan-Nya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus, bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikanlah tintanya dan langitnya di kertasnya, andaikanlah tingkalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan al-kasih mulia
langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Mari kita masuk dalam perenungan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami syukuri akan kehidupan ini, yang olehnya kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada, dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan meneguhkan kami untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Haeser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuk daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita, Ebenezer, Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku, jujur harus kita akui bahwa setiap kita pernah mengalami kondisi yang disebut kalut, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengubah situasi, mengubah keadaan menjadi tenang dan damai. Ketika kita mengalami kekalutan, rasanya seluruh tubuh kita kehilangan daya dan tak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya pasrah menantikan apa yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum bangsa Israel mendiami tanah Kanaan, kita mengingat perjalanan mereka dari Mesir melintasi padang gurun. Ketika mereka tiba di Laut Tiberau, mereka beristirahat. Tentu dalam kondisi seperti itu ada rasa sukacita, ada gembira, keceriaan, karena mereka telah lepas dari kekuasaan Mesir. Tetapi tiba-tiba situasi ini berubah ketika mereka menoleh ke belakang.
Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 sampai 12. Tentara Mesir mengejar mereka dan semakin dekat kepada mereka. Dan hal ini melahirkan kekalutan. Bangsa itu meraung-raung, bangsa itu berteriak-teriak, bangsa itu menangis dan meratap. Dan pada akhirnya mempersalahkan Musa dengan berkata, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami ke tempat ini untuk mati. Jadi situasi kekalutan adalah situasi yang membuat umat tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka tidak bisa bergerak. Yang ada di depan mereka adalah mati. Hal yang sama dialami oleh umat Tuhan pada zaman Samuel. Saat tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin dari tangan mereka, umat Israel selalu ada di dalam tekanan. Bagi bangsa Israel, tabut adalah jaminan keamanan. Tabut Tuhan adalah jaminan damai sejahtera. Sehingga ketika tabut itu tidak ada di tengah-tengah mereka, keadaan yang tenang dirampas. Keadaan yang berdamai sejahtera itu menjadi hilang. Sehingga selama tabut itu tidak ada di tengah-tengah mereka, hari-hari umat berisi keluhan. Sebab apa? Sebab mereka tidak dapat keluar dari masalah mereka. Situasi seperti ini saudara-saudara pun kita alami sekarang. Kita mengeluh. Banyak di antara kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Sungguh pandemik ini telah merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Seluruh sendi kehidupan seolah-olah tak berdaya menghadapi keadaan ini. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kekalutan hidup yang sedang kita hadapi, hendaknya kita memiliki sikap yang benar untuk menyadari segala keterbatasan kita. Saya hanya mau mengatakan seperti ini, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita selalu ada maksud Tuhan di dalamnya. Camkan itu. Bisa jadi ketika kita terperosok, kita jatuh, kita mengalami tekanan, kita mengalami penderitaan. Tuhan mau menegur kita dengan situasi itu. Ada sesuatu yang salah dengan keadaan itu. Ada sesuatu yang telah kita langgar dalam menjalani kehidupan selama ini. Sehingga keadaan itu dipakai oleh Tuhan untuk mencambuk kita dan menyadarkan kita. Kalau kita membaca pasal 7 secara keseluruhan dari kitab 1 Samuel ini akan nyata benar. Kenapa keadaan yang penuh dengan ketakutan yang melahirkan kekalutan itu dialami umat? Sebab mereka telah jauh menyimpang dari Tuhan. Mereka tidak lagi taat menyembah kepada Tuhan. Ya, mereka memuliakan Tuhan tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ya, mereka melakukan persembahan korban, menyatakan tanda syukur. Tetapi apa yang mereka lakukan itu hanya untuk pamer, hanya untuk mencari nama. Sehingga apa yang dipersembahkan itu tidak murni untuk Tuhan. Tetapi dari apa yang mereka lakukan, mereka berharap agar mereka mendapat pujian dan mendapat tempat di hati orang lain. Mau dipuji dan lain sebagainya. Jadi situasi-situasi seperti inilah yang dinampakkan oleh kehidupan umat. Wajar saja jikalau Tuhan jauh daripada mereka. Tuhan mengambil rasa aman itu daripada mereka. Tuhan mengambil rasa tenang dan damai itu daripada mereka. Tabut adalah simbol dari keamanan dan kedamaian. Tabut itu dirampas dari tengah-tengah mereka sehingga kehilangan tabut bagi Israel adalah kehilangan hidup yang sesungguhnya. Dan sekarang mereka mengalami tekanan.
Mereka mengalami penderitaan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Samuel meminta mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Pesan moral dari bacaan kita, saudara-saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan, jikalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka persoalan tidak akan bisa selesai. Bisa jadi persoalan itu semakin membesar dan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi ketika kita menyatakan tobat kita di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, maka Tuhan akan merubah segala keluhan, rintihan, tangisan, ratapan dalam hidup ini menjadi sorak kemenangan. Dia sendiri yang akan bertindak. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan kita ketika bangsa itu maju berperang. Allah mengguntur dan mengkacaukan tentara Filistin. Sehingga kemenangan berpihak pada Israel. Dan apa yang dialami umat setelah mereka menang, dijadikan tugu prasasti oleh Samuel. Dan diberi nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebuah ingatan yang abadi hendak ditekankan dalam bacaan kita. Bahwa jikalau Allah berpihak kepada kita dan kita mau mengikuti rencana dan maksudnya, maka Ebenezer itu akan dinyatakan. Ia menolong kita, ia menyelamatkan kita, dan ia menjauhkan daripada kita segala hal yang melahirkan ketakutan dan menimbulkan kekalutan. Mari saudara-saudara, jangan selalu mengandalkan kekuatanmu. Andalkanlah Tuhan. Sebab dengan itu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Ia akan mengguntur untuk semua masalah kita. Dan Ia akan memberi kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Doa khusus kita akan panjatkan buat kekasih kita, Papi Gisel, Bapak Audrey Supusepa, yang pada sore kemarin sepulang dari tempat kerja di Moncongloe mengalami kecelakaan dan sempat ditangani di rumah sakit mendapat 9 jahitan di bagian kepala. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan, Engkaulah Ebenezer bagi kami. Engkaulah penolong bagi kami. Di tengah berbagai kekalutan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, melahirkan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi ketika Engkau mengguntur, maka semua hal dalam kehidupan kami, Tuhan yang menyelesaikannya. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, seluruh umat-Mu yang sedang mengalami situasi yang sulit sekarang ini. Kami rindu untuk mengalami perkara yang sama dialami oleh umat Israel. Ketika kami berseru kepadamu, ketika kami menyesali segala kesalahan kami, ketika kami menyatakan tobat kami di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami mau memperbaiki diri kami untuk semakin takut kepadamu, semakin dekat kepadamu, rindu segala kebenaran melalui firman-Mu, maka Tuhan akan mengguntur, Tuhan akan berpihak dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu memateraikan firman ini di hati kami, agar kami semakin kuat untuk menjalani kehidupan dan selalu berkata Ebenezer, Tuhan menolong kami. Ya Bapa, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat Masaleh. Engkau mengerti setiap persoalan dan masalah mereka. Engkau tahu segala keterbatasan-keterbatasan mereka. Mengandalkan diri mereka sendiri mereka tidak akan mampu. Tetapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dan kedamaian,
Damai sejahtera-Mu akan tinggal dalam hidup mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap mereka, agar mereka dimampukan untuk mengangkat tanggung jawab selaku bapa, selaku ibu. Sehingga dalam menunaikan tugas dan kerja mereka, oleh pertolongan-Mu, mereka akan menghasilkan apa yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan bersama. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah rencana mereka, diberkatilah segala kerja keras mereka. Terima kasih Bapa, memberkati kehidupan rumah tangga, melingkupi dengan kasih dan rahmat-Mu, memberkati anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga. Biarlah mereka dapat bertumbuh dengan baik, dengan kuat dan sehat di tengah-tengah situasi yang mencekam sekarang ini. Dijauhkan daripada mereka segala sakit penyakit, segala yang jahat, agar mereka boleh menikmati sukacita kelak dewasa Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menjaga anak cucu umat-Mu yang sedang dalam tumbuh kembangnya, bahkan yang dalam kandungan sekalipun. Biarlah di tangan-Mu mereka dapat menikmati tumbuh kembangnya dengan baik dan benar. Diberkatilah umat-Mu yang telah lanjut usia. Mari Tuhan nyatakan kebaikan dan kasih-Mu kepada mereka. Di tengah situasi kondisi yang ada sekarang, selamatkan mereka, agar mereka boleh menikmati hidup karunia-Mu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan dan menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Biarlah kasih-Mu dan rahmat-Mu akan tercurah dalam hidup mereka. Engkau memberkati segala karya dan perjuangan mereka, memberkati kehidupan rumah tangga mereka, menyelamatkan mereka dari segala mara dan bahaya. Sehingga setiap mereka senantiasa setia menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Mereka dengan setia menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, dan senantiasa nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup pribadi maupun di dalam hidup rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Kiranya kekuatan dan kesehatan Engkau kembalikan kepada setiap mereka yang sedang merintih kesakitan, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka. Hadirlah kuasa-Mu, hadirlah Engkau di sana untuk menjamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat itu. Secara khusus kami mau berdoa untuk kekasih kami Audrey Supusepa atau Papi Gisel yang pada hari kemarin mengalami kecelakaan saat kembali dari tempat kerja di Moncong Loe. Sempat ia dirawat di rumah sakit untuk menerima penanganan medis, mendapatkan 9 jahitan di bagian kepala. Namun sekarang kekasih kami telah ada di rumah untuk menikmati perawatan yang intens dari keluarga. Mari Tuhan pulihkan kembali kekuatannya. Engkau menjaga kehidupan selanjutnya, membersihkan dari segala haral, membersihkan jalan hidupnya dari segala rintangan, sehingga ia dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan senantiasa memuliakan Engkau. Karuniakanlah hikmat untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, sehingga ia dapat menunaikan tanggung jawab itu di dalam takut akan Tuhan. Memberkati istri kekasih, memberkati anak kekasih Gisel yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangannya, memberkati segenap kaum keluarga. Biarlah damai sejahtera-Mu akan senantiasa dialami sejauh kehidupan yang Tuhan izinkan, sehingga dalam hidup mereka semua, Engkau saja yang dipermuliakan. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh, yang senantiasa berharap kuasa dan kasih daripada-Mu lewat kesembuhan yang baik. Engkau memberkati kekasih kami, Bapak Prof. Randanan Bandaso, pun demikian Bapak TR Andi Lolo. Engkau memberkati kekasih kami, Bapak Jonathan Sampetoding. Engkau memberkati kekasih kami Jenny Papa Puasa. Engkau memberkati kekasih kami Ibu Alfrida Paembonan. Engkau memberkati kekasih kami Audi Mantiri. Dan semua yang dalam kelemahannya
Mari Tuhan berkati mereka semua. Memberkati cucu kekasih Joshua di Jakarta, memberkati cucu kekasih Chelsea yang ada di Toraja. Biarlah damai sejahtera-Mu akan dinyatakan melalui kesembuhan yang akan Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh kembali kuat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu. Engkau menyatakan segala kebaikan untuk hamba-Mu di dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan. Biarlah semua yang dilakukan menjadi hormat bagi nama-Mu semata. Memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik, pun di dalam tugas bersama di tengah jemaat, bahkan bersama-sama di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Biarlah ya Tuhan, ia senantiasa merasakan damai-Mu, kuat dan sehat yang daripada-Mu. Diberkatilah kiranya anak kekasih Ade yang ada di Samarinda. Tuhan tutup bungkus dia di sana dan menjauhkan dari segala mara dan bahaya. Memberkati Diel di dalam segala perjuangannya. Biarlah damai-Mu yang akan dinyatakan. Ia dapat menjalani masa pendidikan dengan baik sampai pada akhirnya boleh menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, Epi telah diterima. Biarlah kelapangan hati Tuhan akan dinyatakan dalam perjuangan selanjutnya untuk menimba ilmu di SMA 17. Sehingga di sana ia dapat memperlengkapi dirinya untuk meraih masa depannya. Memberkati anak kekasih kami Ita pun Geri di dalam hidup, di dalam segala harapan kerinduan masa depan. Engkau memberkati Pina di dalam tugas bersama di tengah jemaat ini, persiapkan dirinya untuk mengangkat tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Memberkati saudara kekasih kami Cali di dalam tanggung jawab bersama lewat live streaming. Biarlah tanggung jawab ini dapat diemban dengan penuh sukacita, dan Tuhan sendiri yang akan melapangkan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Diberkatilah seluruh kaum keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Biarlah damai-Mu akan terus dinyatakan dalam perjalanan hidup masing-masing, sehingga tidak ada alasan bagi setiap mereka untuk tidak bersyukur kepadamu. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat hamba bagi semua umat-Mu. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan. Namun dalam perkara ini bukan kehendak kami yang terjadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena itu ampuni salah dan dosa kami, lalu terima kami yang datang bermohon kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri menanti berkat daripada Tuhan. Kita menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah letakkan seluruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan takut, jangan khawatir, jangan kalut. Kita mempunyai Tuhan yang punya kuasa yang besar, melebihi kuasa apapun juga. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebentar tepat jam 7 malam akan dilaksanakan ibadah PKBKT Jemaat Masale. Kiranya semua bapak-bapak mempersiapkan diri dengan baik. Dan pada hari esok kita akan melaksanakan ibadah keluarga live streaming. Kiranya seluruh keluarga yang mendapatkan pelayanan jadwal live streaming agar mempersiapkan diri dengan baik. Demikian, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.